Di dalam mobil, istri sedang berciuman dengan temannya. Dia frustasi, tapi dia juga tidak bisa apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah pilihannya sendiri. Demi sembunyi dari istrinya yang seperti monster, ia menikahi cinta pertamanya. Tapi siapa sangka, nasibnya berubah. Setelah istrinya menjadi orang asing dan tidak memiliki ikatan pernikahan, ia tidak hanya menjadi rekan kerja, bahkan direbut oleh teman baiknya sendiri. Dia pun menyesal, tapi memangnya sudah tidak tertarik dengan cinta pertamanya yang kaya dan cantik. Tentu saja masih tertarik. Pulang dari hari pertama kerja, Hyewon menyambutnya. Dengan melihatnya perasaan langsung membaik. Ya Tuhan. Badannya ideal dan juga inisiatif. Siapa yang bisa menahannya? Ingatannya teringat dengan Wo Jin dulu, yang dengan santai buang air kecil dan muntah di depannya, hingga membuat orang ketakutan. Sampai di hari ulang tahun pernikahan, dirinya sangat tidak mudah untuk romantis dan membelikannya bunga. Tapi, kau menghabiskan uang hanya untuk membelikan bunga. Ini kan hari ulang tahun pernikahan. Terus hari ulang tahun pernikahan itu buat apa? Mendingan beli yang bisa dimakan. Kau ini. Lepaskan, mereka harus merasakan hal yang sama. Kau bisa merusak langit-langit. Kau diam. Ia membandingkannya. Mana ada yang perlu disesali? Jo Hyuk memutuskan untuk melepaskan Wo Jin dan melanjutkan kehidupannya dengan Hyewon. Di saat dia menjalankan kehidupannya yang bahagia ini, tiba-tiba orang tuanya menelepon. Orang tuanya datang ke Seoul untuk menghadiri pesta pernikahan saudaranya, dan sekalian mengunjungi anaknya yang sudah lama tidak ketemu. Jo Hyuk sangat senang setelah bertemu dengan orang tuanya. Setelah itu ia ingin membawa orang tuanya ke rumah. Tidak perlulah, kita langsung pulang saja. Kenapa kita jarang bertemu dengannya? Kita nginap sehari saja. Kamu bukannya ingin merasakan masakan menantumu? Jo Hyuk pun dengan senang membawa mereka ke rumah. Ayahnya yang tidak tahan pun berteriak. Sejak pernikahan anaknya, ini baru kedua kalinya datang ke rumah. Jo Hyuk yang mendengar perkataan itu pun merasa bersalah, dan semakin perhatian kepada ayahnya. Dan ibunya langsung ke kulkas. Setelah membuka pintu kulkas, ia sangat tidak senang. Dan di saat itu Hyewon pulang. Dia melihat kenapa tiba-tiba rumahnya muncul dua orang. Dengan canggung ia menyapa mereka. Ibunya pun mulai menegurnya. Kulkasmu perlu dirapikan ya. Bahan-bahan makanan itu kan semuanya beli dari mall. Pastinya sangat mahal kan. Di depan bukannya ada supermarket. Hyewon pun menjelaskan. Kualitas bahan makan di mall jauh lebih bagus. Kan kita juga sanggup untuk membelinya. Tentu saja harus memanjakan diri sendiri. Ibunya yang mendengar perkataan ini merasa tidak punya harga diri. Lalu muncul lagi pernyataan lainnya. Dengar-dengar pembantu dari keluargamu tiap 2 minggu sekali akan datang untuk membersihkan rumah. Tidak perlu seperti itu. Kalian hanya tinggal berdua, ngapain memanggil orang untuk membersihkan? Jangan seperti itu menghambur-hamburkan uang. Ma, kamu tidak perlu khawatir dengan uang. Itu tidak menghabiskan uang kami. Yang bayarkan mamaku. Ibu mertua tidak bisa menangani menantunya, dan hanya melihat suaminya tanpa berkata-kata. Hyewon demi menghancurkan kecanggungan ini, ia pun berkata untuk mengajak mereka makan di restoran, dan menanyakan masalah tentang tempat tinggal. Hyewon dengan bangga ingin menawarkan mereka tinggal di hotel bintang 5. Tapi hal ini membuat Jo Hyuk kesal. Dia langsung mengambil HP istrinya. Mereka itu adalah ibu mertuamu. Mereka tidak menghubungi kita dulu dan langsung ke sini. Aku yang mengundang mereka datang. Karena mereka kelihatannya sangat ingin datang. Lalu aku bagaimana? Posisi saya? Mereka bukannya pagi-pagi jam 6 sudah harus sarapan. Sebenarnya harus bagaimana? Juga tidak ada bibi yang bisa membantu. Mereka juga bukan meminta sesuatu yang susah. Hanya perlu yang sederhana saja. Meskipun begitu aku juga tidak mau. Bebanku sangat besar. Keduanya pun berantam. Orang tuanya langsung keluar dari rumah. Jo Hyuk yang mendengar suara pintu langsung berlari mengejar mereka. Iya, kami yang kurang pengertian. Kami kapan baru bisa memiliki gaji seperti istrimu? Kamu hiduplah yang baik-baik. Jo Hyuk kasihan melihat orang tuanya yang pergi. Sampai di rumah dia mulai emosi lagi. Kenapa kamu begitu tidak sopan di depan mereka? Orang tuaku hanya ingin tinggal sehari di sini saja tidak boleh. Hyewon yang mendengar perkataan itu juga mulai emosi.
Itu kamu yang dari awal sebelum pernikahan sudah berjanji dengan orang tuaku. Kalau kamu tidak mau, maka bantuan yang kamu dapat dari ayahku, mobil, juga rumah kembalikan semuanya. Maka kamu boleh marah sepuasmu. Hyewon yang penuh emosi pun pergi dari rumah. Tak disangka Jo Hyuk tidak mengejarnya. Bahkan telepon saja tidak. Di saat ini, Jo Hyuk malah bermain permainan. Tidak khawatir dengan orang tuanya juga istrinya. Berlalu dengan begitu saja, dia mulai kangen dengan kehidupannya dulu. Meski Wo Jin selalu marah, tapi dia sangat sopan kepada orang tua. Dan ibunya Wo Jin juga sangat baik kepadanya. Dengan khusus membuatkannya kimchi. Berpikir begitu, keesokannya setelah Jo Hyuk pulang kerja, ia pergi ke depan rumah Wo Jin dan melihat kamar yang familiar. Di saat ia ingin pergi, ia bertemu dengan Wo Jin. "Kamu kenapa bisa tahu rumahku di mana?" Jo Hyuk dengan panik mengatakan ini hanya kebetulan. Dan di saat itu, ibunya Wo Jin tiba-tiba keluar. "Hai menantu." Ia memanggilnya seperti itu membuat Jo Hyuk mematung. Ibu mertuanya kenapa masih mengingatnya? Dan saat itu ibu mertuanya tidak memedulikan Wo Jin yang terus menariknya. Dengan ramah mengeluarkan kimchi kesukaan Jo Hyuk dan diberikan kepadanya. Wo Jin mengira penyakit Alzheimer ibunya yang kambuh. Dan di saat itu Jo Hyuk sangat terharu. Sampai di rumah, Hyewon yang melihat dia pulang terlambat dan tidak mengangkat teleponnya merasa kesal. Jo Hyuk mengatakan karena mengikuti acara kantor jadinya pulang terlambat. Kemudian merayunya dengan kata manis. Hyewon pun dengan mudah dibujuk. Setelah itu, di saat Jo Hyuk bertemu dengan Wo Jin, ia tidak bisa mengendalikan kebaikannya. Di saat Wo Jin bertemu dengan bahaya, dia akan langsung melindunginya. Di saat Wo Jin tertidur di atas meja, dia pelan-pelan mengelus kepalanya. Dan di saat Wo Jin pergi keluar dengan Jong Ho, dia dengan sengaja menghancurkannya, menghalangi dia masuk ke hubungan selanjutnya. Beberapa perlakuan Wo Jin membuat hati Jo Hyuk tergerak. Ketika keduanya berada di luar berduaan, tiba-tiba dilihat oleh Hyewon. Dia sangat cemburu. Sedangkan Jo Hyuk mengatakan dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Wo Jin. Semakin lama semakin menjauh. Hari ini ibu Wo Jin menghilang karena tersesat. Jo Hyuk yang mengetahuinya langsung menemaninya mencari sepanjang malam. Dan mengatakan ke istrinya bahwa ia menghadiri acara pemakaman orang tua temannya. Hyewon yang setelah itu mengetahuinya pun marah. Hal ini belum juga selesai. Ibunya Jo Hyuk karena sakit harus dirawat di rumah sakit. Dan Jo Hyuk ingin menjaga ibunya. Sedangkan keluarga Hyewon dalam jangka dekat ini juga banyak masalah. Karena itu dia berpikir dengan memberinya uang sudah akan selesai. Kan ibu mertuanya juga bukan menderita penyakit yang parah. Jo Hyuk mendengarnya pun memarahi Hyewon tidak soleha. Masalah antara mereka berdua pun semakin banyak. Hyewon yang biasanya lembut, mulai hari itu pun menjadi berbeda. Bila ia tidak mau mendengar maka harus ditendang keluar. Hyewon memiliki pemikirannya sendiri. Dia merapikan semua barang Jo Hyuk ke koper. Dan juga mengirimkannya surat cerai. Saat itu Jo Hyuk mulai teringat dengan perilakunya sendiri. Tiba-tiba menyadari Wo Jin bersikap seperti monster karena dirinya. Dan hari ini Hyewon berubah menjadi seperti itu juga karena dirinya. Saat itu Jo Hyuk pun mengakui dirinya sendiri. Dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Drama Korea ini berjudul Familiar Wife. Di dalam drama ini Jo Hyuk menginginkan pernikahan yang sempurna. Mengalami dua jalan kehidupan yang berbeda. Tapi kedua pernikahannya tetap saja berujung sedih. Sebenarnya, kehidupan itu tidak ada yang sempurna. Kadangkala menyalahkan diri sendiri. Mungkin akan mendapatkan sesuatu yang berbeda.